Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu atau temperatur, yang keempat ada tekanan, dan yang terakhir adalah katalisator. Nah, kita awali dari luas permukaan. Diperhatikan dari yang awal, ini sebelum kotak dibelah, atau kita anggap ini tahu yang masih utuh, belum dibelah. Kalau kita melihat luas permukaannya, berarti kalau kita hanya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini, atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ketika tahu itu dibelah, nah di sini yang bagian tertutup, ini awalnya tertutup, tadi awalnya nyatu, nah sekarang menjadi terbuka. Artinya luasnya semakin bertambah. Yang tadinya hanya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu, nah sekarang yang di bagian dalam karena dibelah atau dipotong, maka akan menambah luas dari permukaan dari tahu itu. Nah, kenapa kita ngomongin hal ini? Nah, ternyata semakin luas permukaan itu, reaksi akan semakin mungkin terjadi. Yang tadinya hanya bagian atas saja, bawah saja, atau luasnya hanya di situ saja permukaannya untuk terjadi suatu reaksi, ketika berubah menjadi 4 bagian, artinya menambah bagian luas permukaan, sehingga reaksi pun akan semakin mungkin terjadi. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan, ketika permukaan tahu itu utuh, maka kemungkinan reaksi terjadi itu lebih kecil dibandingkan dengan tahu yang sudah dipotong menjadi 4. Nah, sama halnya ketika kita melihat gula berbutiran kasar dengan gula butiran halus, semakin besar yang lebih besar mana luas permukaannya? Tentu yang lebih halus, karena permukaannya lebih banyak. Sama halnya dengan kalau misalnya kita larutkan gula tersebut, tentu akan lebih cepat menggunakan yang halus. Nah, berarti di sini dapat dikatakan bahwa semakin luas permukaan suatu partikel, maka semakin cepat pula laju reaksi terjadi. Nah, kalau kita lihat atau kita bandingkan antara daging yang sudah dipotong dengan daging yang sudah utuh, tentu yang akan lebih cepat adalah yang sudah dipotong. Oke, luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan perubahan. Nah, ketika kita punya kayu yang belum dipotong dengan yang sudah dipotong-potong, tentu yang lebih mudah terbakar adalah yang sudah dipotong, lagi-lagi karena luas permukaannya lebih besar. Sama halnya juga dengan kertas yang belum dipotong dengan yang sudah dipotong, tentu akan lebih mudah yang sudah dipotong untuk dibakar. Oke, yang kedua adalah faktor yang kedua adalah konsentrasi. Kalau kita ibaratkan partikel-partikel yang ada di dalam suatu larutan atau yang menunjukkan adanya konsentrasi, itu adalah jumlah partikelnya. Ketika kalau kita melihat banyaknya mobil di suatu jalan yang lenggang dengan yang padat, tentu akan terjadinya tumbukan itu lebih sering terjadi kepada jalanan yang padat, karena banyaknya mobil akan memungkinkan terjadinya tumbukan lebih sering. Sama halnya juga dengan reaksi. Ketika jumlah partikelnya itu lebih banyak, tentu akan menghasilkan tumbukan yang lebih sering terjadi. Kita bandingkan yang sebelah kiri, jumlah partikel lebih sedikit dengan yang sebelah kanan. Yang di kanan itu memiliki kemungkinan tumbukan lebih banyak dibandingkan yang sebelah kiri, sehingga laju reaksi yang di kanan dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan lebih cepat dibandingkan konsentrasi yang lebih rendah laju reaksinya. Oke, konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan yang tadi saya katakan, sehingga semakin banyak tumbukan yang terjadi. Suhu
kalau kita bandingkan melarutkan gula dalam suhu yang tinggi dengan air yang bersuhu rendah, tentu akan lebih mudah melarutkan gula ke dalam air yang memiliki suhu tinggi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ketika kita perhatikan, ini ada dua yang warna kuning dengan orange. Nah, yang warna kuning ini suhunya rendah, yang orange itu suhunya lebih tinggi. Kalau misalnya kita melihat suhu itu mempengaruhi energi kinetik atau pergerakan partikel atau perubahan atau tumbukan yang terjadi antara partikel satu dengan partikel yang lain. Untuk suhu yang rendah itu sangat jarang atau kemungkinan terjadinya lebih kecil dibandingkan dengan yang memiliki suhu tinggi, di mana partikel-partikel ini akan bergerak lebih cepat karena memiliki energi kinetik yang lebih besar. Ketika suhu tinggi, antara satu partikel dengan partikel yang lain itu akan sangat mungkin terjadinya tumbukan. Karena semakin mungkin terjadinya tumbukan atau semakin sering terjadinya tumbukan, maka laju reaksi untuk suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan laju yang lebih besar dibandingkan dengan laju reaksi untuk partikel dengan suhu yang rendah. Oke, di sini sudah dikatakan semakin tinggi suhu dapat memperbesar energi kinetik sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Oke, yang selanjutnya adalah katalis. Katalis itu suatu zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada Ea dengan Ea aksen. Ea aksen itu dengan katalis, kalau Ea saja itu tanpa katalis. Ea itu adalah energi aktivasi. Jadi untuk energi aktivasi ternyata jika tanpa katalis itu sangat tinggi atau sangat besar energi yang dibutuhkan. Ketika menggunakan katalis, energi aktivasi yang dibutuhkan itu akan turun, akan lebih sedikit, sehingga akan mempercepat terjadinya suatu reaksi. Nah, di sini dikatakan bahwa katalis dapat mempercepat reaksi, tetapi pada akhir reaksi zat ini tidak berubah. Artinya katalis itu tidak mempengaruhi reaksi yang terjadi saat itu. Nah, kenapa bisa mempercepat? Karena katalis ini menurunkan energi aktivasi. Oke, terima kasih untuk hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.